Lo pernah nggak sih jalan ke pasar atau ke komplek perkotaan, terus nyadar kalau yang punya toko itu kebanyakan orang Cina? Nah, lo pernah mikir nggak kenapa mereka bisa konsisten sukses dalam urusan duit? Bukan cuma punya toko, kadang satu deretan toko itu punya satu keluarga doang. Gue dulu mikirnya mereka tuh emang udah kaya dari sananya. Kaya ya udah, lahir aja langsung dapat warisan satu gudang gitu. Tapi ternyata nggak juga, bro. Banyak dari mereka tuh mulai dari nol, bahkan dari minus. Tapi bedanya, mereka punya ilmu-ilmu keuangan, ilmu bisnis yang diturunin turun-temurun. Sejak zaman dulu, orang Cina udah biasa berdagang. Dari zaman penjajahan, mereka udah pegang pasar. Jadi wajar aja kalau mereka kayak punya insting bisnis yang kuat. Tapi sebenarnya, ini bukan soal DNA, bro. Ini soal pola pikir dan kebiasaan hidup. Gini, bayangin kalau dari kecil lo udah diajarin soal uang. Bukan cuma disuruh nabung, tapi juga diajarin cara muterin duit. Diajarin buka usaha, dilibatkan ngitung untung rugi. Nah, ini yang terjadi di keluarga-keluarga Cina. Mereka punya universitas keuangan di dalam rumah. Beda sama kebanyakan keluarga kita, yang kadang ngomongin duit tuh dianggap tabu. Anak kecil jangan ikut campur urusan orang gede. Padahal anak kecil juga butuh ngerti cara ngatur duit. Jadi kenapa mereka sering kelihatan lebih sukses? Karena dari kecil udah dibiasain mikir kayak orang dewasa. Sementara kita, kadang udah dewasa, masih mikir kayak anak kecil. Maunya poya-poya dulu, mikirnya nanti belakangan. Bukan salah siapa-siapa sih. Ini masalah pola asuh dan kebiasaan. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar. Ilmu bisa ditiru. Bro, gak perlu nunggu keturunan Tionghoa dulu baru bisa kaya. Uang itu gak pilih ras. Yang penting, lo ngerti cara mainnya. Bro, kita ngomong jujur-jujur aja ya. Duit itu kayak air. Kalau lo gak ngerti cara nyimpan atau ngatur alirannya, ya bakalan habis gitu aja. Nah, ini nih yang bikin beda banget antara kebiasaan orang Cina sama orang Indonesia soal duit. Orang Cina itu punya mindset, duit itu harus diputar, bukan dihabisin. Sementara banyak dari kita, mindsetnya duit itu buat dinikmati sekarang. Jadi begitu gajian, langsung habis. Ada yang bilang, lah hidup cuma sekali bro, ngapain hemat-hemat? Ya hidup sih sekali, tapi tagihan datang tiap bulan. Lo pernah nggak ngalamin gini? Awal bulan gaji masuk, happy banget. Tapi belum tanggal 15, lo udah mulai ngutang pulsa, mulai ngubek-ngubek dompet nyari receh. Nah itu dia. Bukan karena gaji lo kecil, tapi karena lo belum mengerti cara ngatur duit. Sementara orang Cina, meskipun mereka usaha kecil, kayak jual mie ayam, toko kelontong, atau warung kopi, tapi pelan-pelan mereka bisa beli rumah, beli ruko, bahkan nyekolahin anak sampai luar negeri. Kok bisa? Karena mereka lebih mikir masa depan daripada gaya hidup sekarang. Gue pernah diajak ngobrol sama teman gue yang orang Cina. Dia bilang, gue gak perlu pamer sekarang. Yang penting, anak gue nanti bisa hidup lebih enak dari gue. Sementara kita, kadang malah sebaliknya. Yang penting sekarang kelihatan kaya. Urusan masa depan, nanti aja dipikirin. Contoh gampangnya deh, duit 10 juta. Satu orang pakai buat DP iPhone terbaru, biar kelihatan keren di media sosial. Satu orang lagi pakai buat buka deposito pendidikan anak. Kira-kira 5 tahun lagi, siapa yang lebih tenang hidupnya? Lo pikirin deh. Ini bukan soal lo harus pelit, bro. Tapi soal prioritas. Orang Cina tuh punya prinsip, hemat bukan berarti miskin, tapi cerdas. Mereka tahan diri sekarang supaya bisa bebas di masa depan. Mereka juga jarang gengsi buat kerja keras, mau jualan sayur, gorengan, atau buka warung kecil. Yang penting cash followernya muter, karena bagi mereka, duit itu harus kerja, duit gak boleh tidur. Sementara kita, habis gajian, malah traktir satu tongkrongan. Biar apa? Biar dipuji, wah lo sukses sekarang. Padahal abis itu makan mie instan 2 minggu. Gue gak nyalahin siapa-siapa ya, karena kadang budaya kayak gitu udah turun-temurun. Tapi kalau lo sadar dan lo mau berubah, itu udah langkah awal yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, lo mau jadi yang boros demi pujian sesaat, atau yang pelan-pelan bangun pondasi buat hidup lebih tenang di masa depan? Lo pernah gak sih lihat anak kecil umur 7 tahun udah bantuin orang tuanya jaga toko, catat pembukuan, atau bantu ngantarin barang ke pembeli? Kalau pernah, besar kemungkinan mereka dari keluarga Tionghoa. Sekarang mendingin deh, anak-anak lain di umur segitu biasanya main game sampai lupa waktu, jajan sembarangan, atau malah belum ngerti konsep uang itu gak jatuh dari langit. Nah ini dia bedanya. Di budaya orang Cina, ngajarin anak soal duit itu udah kayak pelajaran dasar. Bukan karena mereka madre, tapi karena mereka tahu kalau anak gak ngerti soal uang, nanti gede bisa jadi beban. Anak-anak diajarin ngitung uang, nyimpan receh, atau untung rugi. Bahkan, mereka diajarin ngomong soal modal usaha.
Ada yang dikasih modal kecil, terus disuruh dagang jajan di sekolah. Nggak harus untung besar, tapi yang penting belajar tanggung jawab. Buat mereka, uang bukan sekedar alat bayar, tapi alat untuk hidup lebih baik. Dan kalau lo ngajarin itu dari kecil, anak jadi ngerti, hidup itu butuh usaha, bukan cuma minta. Nah sekarang, bandingin sama kebiasaan kita. Banyak banget anak kecil yang tiap minta jajan, tinggal ngomong, "Mah, jajan dong." Tapi pas ditanya, uang itu dari mana? Jawabannya, ya dari ATM, mah. Lah, ATM itu mesin, bro. Uang itu hasil kerja keras. Tapi karena anak nggak diajarin, dia pikir duit itu datang sendiri. Nanti pas gede, baru panik sendiri. Karena nggak tahu cara nyari dan jaga duit. Kita harus mulai ngubah cara pikir. Ajari anak nabung. Ajari dia kerja kecil-kecilan. Bikin dia ngerti kalau setiap rupiah itu ada nilai kerja di belakangnya. Lo tahu nggak? Ada keluarga Tionghoa yang ngajarin anaknya ngatur pengeluaran pakai buku catatan sejak umur 10 tahun. Jadi tiap dikasih uang jajan, dia wajib catat berapa yang ditabung, berapa yang dipakai, berapa yang disisihkan buat bantu orang tua. Gila nggak tuh? Anak SD udah bisa bikin laporan keuangan. Jadi ya, kalau nanti lo lihat mereka udah sukses di usia muda, jangan langsung bilang, "Wah, hoki nih anak." Bisa jadi, waktu lo masih main peta umpat, dia udah mulai belajar cara mutarin duit. Tapi tenang, bro, ini bukan buat bikin lo minder. Justru ini jadi pelajaran, gak ada kata terlambat buat belajar. Dan lo juga bisa ngajarin ke anak lo nanti, atau ke ponakan lo, bahkan ke diri lo sendiri. Kalau ngerasa dulu belum diajarin hal kayak gini. Lo pernah lihat gak, ada toko yang udah berdiri dari tahun 70-an, tapi sekarang masih jalan, bahkan makin rame. Nah, kalau lo perhatiin, banyak dari toko-toko kayak gitu yang dikelola sama keluarga Tionghoa. Dari kakek ke bapak, terus ke anak. Semua nerusin usaha yang sama. Sementara kita, banyak banget yang warungnya rame, punya pelanggan setia. Tapi begitu orang tuanya udah nggak bisa jalanin, usahanya ikut mati. Kenapa coba? Jawabannya simpel, nggak ada transfer ilmu. Orang tua capek-capek bangun usaha, tapi nggak pernah ngajarin anak cara ngelola. Atau kadang, anaknya emang gak tertarik, maunya kerja kantoran, pakai dasi, duduk di ruang ber-AC. Padahal kalau lo pikir-pikir, punya usaha sendiri itu kebebasan. Lo gak tergantung sama gaji, gak takut PHK, dan bisa punya penghasilan yang terus berkembang. Tapi kenapa banyak lebih pilih jadi karyawan? Karena dari kecil kita diajarin, sekolah yang rajin biar dapat kerja, bukan sekolah yang rajin biar bisa bangun usaha sendiri. Kita didorong buat cari kerja, bukan buka lapangan kerja. Sementara orang Cina, dari kecil anak-anaknya udah diajarin mikir, gimana cara lanjutin bisnis keluarga. Bahkan gak jarang anak-anak itu udah dikasih peran kecil-kecilan, kayak jaga toko, ikut rapat, atau dengerin pelanggan ngeluh. Buat mereka, meja makan bukan cuma tempat makan, tapi juga tempat ngobrolin strategi usaha. Dari kecil udah terbiasa dengar kata modal, laba, stok, barang, pelanggan setia. Jadi pas gede, otaknya udah keformat buat bisnis. Ini bukan cuma soal duit, bro. Ini soal budaya. Budaya untuk nerusin. Budaya untuk ngerawat apa yang udah dibangun dengan susah payah. Dan lo tahu nggak, di keluarga-keluarga Tionghoa, nerusin usaha keluarga itu bukan kewajiban, tapi kehormatan. Sementara kita kadang malah malu. Malu dibilang anak tukang bakso. Malu dibilang warung orang tua. Padahal itu aset, itu pondasi. Lo bisa tinggal lanjutkan. Tinggal gedein, tinggal modifikasi dikit. Gue pernah ngobrol sama teman gue, anak dari pemilik toko bangunan. Dulu dia pengen banget kerja di kantor, tapi setelah kerja 3 tahun, dia sadar gajinya gak pernah cukup. Dan dia lebih capek dari bokapnya yang duduk di toko doang. Akhirnya dia balik ke toko, belajar dari bokapnya langsung. Sekarang tokonya bukan cuma 1, tapi 3, dan semua dikelola sama keluarga. Pelan-pelan dia malah nyiapin anaknya dari sekarang. Itu yang dimaksud dengan warisan usaha, gak melulu soal uang miliaran, tapi ilmu dan sistem yang udah terbentuk. Lo tinggal terusin, tinggal kembangin, jadi gak usah mulai dari nol lagi. Jadi bro, kalau lo punya orang tua yang punya usaha kecil, coba deh pikirin lagi. Jangan buru-buru ngejar kerja kantoran cuma karena gengsi. Kadang yang lo cari itu udah ada di depan mata. Tinggal lo rawat, lo kembangin, dan lo ubah jadi mesin penghasil cuan jangka panjang. Lo pernah ketemu orang yang kelihatannya biasa banget, bajunya simpel, motornya udah karatan, makannya di warung kaki 5. Tapi begitu dengar aset dia, lo langsung diam dan cuma bisa bilang, wah seriusan? Nah itu dia, orang Cina punya satu prinsip hidup yang udah turun-temurun. Hidup di bawah kemampuan, bukan hidup mepet,
tapi hidup dengan gaya yang gak lebih tinggi dari penghasilan. Masalahnya sekarang, banyak orang kebalik. Gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta, gaji 8 juta, cicilan 9 juta. Baru gajian, langsung belanja. Padahal belum ada tabungan, belum punya aset. Tapi demi tampil keren, ya gas terus. Gue kasih contoh nih. Ada satu keluarga Tionghoa yang punya 3 ruko, 2 kos-kosan, dan tanah di kampung. Tapi setiap hari, mereka makan di rumah, masak sendiri, hemat, dan jarang nongkrong. Kalau lo tanya kenapa, jawabannya simpel. Duit itu harus kerja buat masa depan, bukan buat gaya hari ini. Orang Cina lebih suka kelihatan biasa aja, tapi punya banyak aset. Sementara banyak dari kita lebih suka kelihatan kaya, tapi sebenarnya di dalam dompet tinggal kartu BPJS. Gue ngerti kok, kadang kita pengen juga sesekali ngerasain hidup mewah. Tapi pertanyaannya, lo mampu atau maksa? Banyak yang hidup kayak bom waktu. Hari ini senang, besok stres bayar tagihan. Sementara orang Cina, mereka punya rumus simpel. Dari setiap penghasilan, minimal 30% harus ditabung atau diinvestasikan. Baru sisanya dipakai buat hidup. Makanya mereka nggak gampang panik waktu krisis datang. Dan lo tahu nggak kenapa mereka bisa terus berkembang? Karena uang mereka disimpan, mereka putar buat beli barang produktif. Kayak ruko, kontrakan, atau usaha kecil. Jadi uang itu kerja, bukan cuma diam di lemari atau habis buat traktir. Kita sering terjebak sama yang namanya pengakuan sosial. Mau dianggap berhasil, padahal lagi megap-megap. Sementara orang Cina, mereka fokus di hal yang esensial. Duit lo nggak harus kelihatan, yang penting fungsinya jalan. Dan ini bukan berarti mereka pelit ya, bukan. Mereka cuma pintar nentuin skala prioritas. Mau beli barang mahal, boleh, asal duitnya emang udah lebih. Bukan nyicil pakai uang yang belum ada. Gue bukan ngajarin lo buat hidup menderita, tapi hidup cerdas. Karena kadang, gaya hidup yang lo anggap normal, itu justru yang bikin kantong lo berdarah-darah. Lo pernah nggak mikir gini, orang itu kok kelihatannya santai ya? Padahal tiap bulan duitnya ngalir terus. Nah, itu bukan sihir, bro. Itu yang namanya duit kerja buat lo. Bukan lo yang kerja buat duit terus. Orang Cina tuh jago banget muter duit. Buat mereka, nabung doang gak cukup. Duit harus diputar, dipakai buat beli aset. Asetnya pun gak asal, harus produktif. Bisa nyetor duit ke kantong tiap bulan. Kalau lo masih mikir, yang penting punya tabungan banyak, ya itu bagus. Tapi sayangnya, inflasi itu kejam. Bro, tahun ini 10 juta, 5 tahun lagi nilainya bisa tinggal separuh. Tapi kalau duit itu lo invest, dia berkembang. Lo tidur pun, duit tetap kerja. Mereka lebih suka beli ruko, kontrakan, tanah, atau buka usaha kecil-kecilan. Kenapa? Karena itu aset yang bisa lo lihat, lo pegang, dan lo kelola sendiri. Nggak kayak saham yang fluktuatif, atau kripto yang bisa naik turun tanpa lo ngerti kenapa. Gue tanya ke salah satu om-om Tionghoa pemilik ruko. Dia bilang gini, saham itu bisa turun, koin itu bisa hilang, tapi ruko nggak bakalan pindah tempat. Orang tetap butuh tempat dagang, simple tapi dalam. Mereka juga nggak langsung punya semua itu. Mulainya pelan-pelan, misalnya dari warung kecil, keuntungan disisihkan, beli kios, kios disewain, hasil sewa dipakai cicil ruko, ruko disewain lagi, uang sewa diputar lagi buat beli tanah. Gitu terus, nggak buru-buru tapi pasti. Lo lihat nggak polanya? Mereka nggak pakai uang buat gaya, tapi buat beli mesin uang. Sekali punya ruko yang disewain, tiap bulan dapat passive income. Uang bisa dipakai buat beli ruko berikutnya. Jadi bukan kerja keras terus, tapi kerja cerdas. Banyak yang mikir, investasi mah buat orang kaya. Gue mah gaji kecil. Padahal justru dari yang kecil itu, lo mulai. Misalnya, dari 5 juta gaji, sisihkan 500 ribu tiap bulan. Lo pakai buat belajar reksadana pasar uang atau ikut patungan usaha teman lo yang bisa dipercaya. 500 ribu sebulan, 3 tahun bisa 18 juta dan lo bisa mulai nyari tanah murah di kampung halaman atau beli motor bekas buat dijadiin ojek online. Itu juga investasi lo. Duit lo jadi alat cari duit. Orang Cina tuh nggak pernah asal invest. Mereka pelajari dulu, bikin hitung-hitungan sendiri. Bahkan kadang mereka lebih percaya feeling setelah pengalaman. Makanya sebelum beli ruko, mereka survei, cek traffic, cek potensi, cek harga pasaran. Yang penting bukan seberapa besar cuannya, tapi seberapa aman asetnya. Biar nggak rugi, biar bisa diwarisin. Mereka bukan cuma mikir 1 generasi, tapi 2, 3 generasi ke depan. Bro, kita juga manusia, pasti pengen nikmati hidup. Tapi ingat, lo kerja buat masa depan juga, bukan
cuma buat senang-senang sekarang. Jadi ya bagi dua, nikmati secukupnya, tapi tabung dan invest sisanya. Duit yang lo pakai buat senang hari ini, hilang besok. Tapi duit yang lo invest bisa bikin lo senang seterusnya. Lo pernah mikir gak kenapa toko-toko kelontong, warung sembako, distributor barang Cina tuh kayak bisa berdiri terus dari dulu sampai sekarang ya tetap eksis, padahal banyak usaha lain tumbang. Rahasia utamanya bukan cuma di manajemen, tapi di satu hal penting yang sering banget dilupain sama kita, rasa percaya, kompak, dan kerja bareng. Orang Cina tuh punya kultur kuat banget soal gotong royong bisnis. Gue pernah ngobrol sama keluarga Tionghoa yang punya 3 ruko. Dia bilang gini, kami kerja bareng dari pagi sampai malam. Gak ada yang malu atau gengsi. Karena kami ngerasa ini bukan cuma usaha, tapi warisan. Sementara banyak dari kita baru usaha dikit udah ngajak orang luar. Anaknya malah disuruh cari kerja di tempat lain. Akhirnya, bisnis gak lanjut, ilmu gak turun, harta pun nyebar gak karuan. Lo tahu gak? Banyak banget bisnis orang Cina yang modal awalnya tuh dari patungan. Mereka ngumpul 5-6 orang, masing-masing nyetor modal, terus buka toko bareng. Tapi bedanya, mereka punya sistem yang solid. Ada yang pegang uang, ada yang jaga toko, ada yang urus pemasaran, dan yang paling keren, mereka percaya satu sama lain. Jarang banget ada yang bawa kabur duit, karena reputasi itu segalanya. Lo sekali ngilangin kepercayaan, nama lo mati di komunitas. Lo gak bakalan dikasih modal lagi, gak diajak bisnis lagi. Gue pernah lihat di pasar grosir, 2 pedagang saingan tuh malah saling bantu. Barang lo habis, nih pakai stok gue dulu. Gila, itu bukan saingan biasa, itu saudara bisnis. Karena mereka ngerti, kalau satu maju, semuanya ikut naik. Coba bandingin sama yang sering kejadian di kita. Baru buka usaha, tetangga bukannya support, malah nyinyir. Teman sendiri malah nanya diskon duluan. Kalau bisnis gagal, bukannya bantu bangkit, malah bilang, tuh kan, gue udah bilangin. Ini yang menarik, banyak komunitas Cina bikin yang namanya arisan modal atau koperasi mandiri. Setiap bulan store, dan giliran ambil dipakai buat buka usaha, giliran berikutnya buat teman, dan seterusnya. Kenapa ini bisa jalan? Karena ada 3 hal, kepercayaan, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Mereka nggak egois, mereka percaya kalau bantu orang lain dulu, nanti giliran kita dibantu. Contoh paling nyata, lo beli barang di toko A, disuruh ke toko B. Kalau stok habis, toko B masih satu marga, suppliernya pun masih keluarga. Jadi duit itu muter di jaringan mereka terus, nggak keluar, nggak bocor. Kita kadang masih main, lu mati gue senang, saingan dianggap musuh. Padahal kalau kita bikin jaringan, sinergi, kolaborasi, orang Cina itu jagain reputasi kayak jaga nyawa. Kalau lo janji kirim barang hari ini, ya lo harus kirim. Kalau bilang harga segitu, ya lo pegang. Karena begitu lo ngelanggar, satu komunitas bisa blacklist lo. Pertanyaannya sekarang, reputasi lo gimana? Lo bisa dipercaya nggak? Lo pegang komitmen nggak? Karena mau lo punya ilmu, modal, atau ide sehebat apa, kalau orang nggak percaya sama lo nggak akan kemana-mana. Jadi bro, lo mau terus jalanin sendiri atau mulai bangun komunitas, jaringan, dan kerja bareng? Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat jalannya bareng-bareng. Pernah dengar nggak cerita toko yang kebakaran? Terus 3 bulan kemudian buka lagi, malah jadi makin rame. Nah, itu bukan kisah sinetron, itu kenyataan yang sering banget kejadian di pengusaha Tionghoa. Kenapa? Karena buat mereka, jatuh itu bagian dari proses. Gue pernah dengar cerita satu keluarga Tionghoa bangun toko elektronik dari nol. Udah jalan 3 tahun, kena tipu supplier, bangkrut habis-habisan. Tapi mereka gak nyalahin siapa-siapa, gak drama. Mereka bilang, kita baru bayar sekolah bisnis nih, mahal ya ternyata. Lo lihat gak mindsetnya? Gagal tuh dianggap biaya buat naik level, bukan kutukan, bukan akhir dunia. Karena selama masih hidup, masih bisa kerja, berarti masih bisa bangkit. Banyak orang kalau gagal langsung down, ngilang, menyalahkan nasib. Tapi kalau lo perhatiin, orang Tionghoa malah makin rajin setelah gagal. Mereka bisa kerja dari pagi buta, ngelapak barang baru, jualan kecil-kecilan, karena mereka nggak nunggu belas kasihan. Mereka cuma butuh kesempatan kedua. Gue pernah lihat satu ibu-ibu Tionghoa jualan kue di pinggir jalan. Dulu dia punya toko kue, tapi rugi karena pandemi. Sekarang dia jualan lagi, walau kecil, tapi dia bilang, saya nggak mulai dari nol kok, saya mulai dari pengalaman. Lo tahu nggak yang bedain orang gagal dan orang sukses? Bukan jumlah gagalnya, tapi gimana dia beraksi. Orang Tionghoa tuh nggak malu mulai dari yang bawah. Bahkan mereka punya filosofi, lebih baik gagal cepat, biar bisa belajar lebih cepat. Pertanyaannya, lo gimana kalau gagal? Lo kabur, ngilang, atau lo berdiri lagi?
usap lutut lo dan bilang, "Oke bro, next." Setiap kali merasa gagal, mereka nggak larut dalam emosi. Mereka duduk, buka buku, hitung uang. Mana yang salah? Salah harga, salah lokasi, salah partner. Semua dianalisa. Karena buat mereka, emosi nggak ngasih solusi. Data dan evolusi yang bikin lo bisa move on. Keluarga Tionghoa tuh diajarin sejak kecil. Jangan pernah malu kerja keras. Bahkan kalau lo mulai dari bawah lagi. Mereka jalanin. Yang penting halal, jujur, dan ada harapan buat maju lagi. Makanya, jangan heran kalau lo lihat mantan pemilik toko kerja jadi kuli. Atau mantan bos jualan kaki lima. Mereka nggak mikir gengsi. Mereka cuma mikir satu, gimana caranya bisa bangkit lagi. Yang lebih keren lagi, mereka nggak nutupin kegagalan. Mereka ceritain ke anak-anak mereka, supaya anaknya nggak ulangin kesalahan yang sama. Karena buat mereka, warisan itu bukan cuma duit, tapi juga pelajaran hidup. Kadang yang bikin kita susah maju itu karena kita pengen kelihatan sempurna terus, gak mau kelihatan gagal. Padahal justru dari kegagalan itu lo bisa jadi manusia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tahan banting. Lo gak usah takut gagal, bro. Yang penting lo jangan berhenti. Karena hidup ini bukan soal berapa kali lo jatuh, tapi soal berapa kali lo mau bangkit. Kalau hari ini gagal, ya istirahat sebentar. Terus gas lagi, karena besok lo mungkin tinggal selangkah lagi dari berhasil. Lo pernah mikir gak kenapa orang Tionghoa rela hidup sederhana sekarang? Padahal duitnya ada. Mereka punya prinsip penting banget bro. Lebih baik susah dulu, asal anak cucu bisa hidup lebih gampang. Ini bukan cuma kata-kata manis, ini filosofi hidup mereka. Lo mungkin pernah lihat ada toko Cina yang rame banget, tiap hari penuh pembeli. Tapi mobilnya, ya ampun, masih pakai mobil tahun jebot. Kenapa? Karena mereka nggak peduli sama pencitraan. Duit mereka bukan buat gaya, tapi buat investasi. Sementara kita baru dapat rezeki dikit, langsung cicil motor gede, HP baru, ngopi harus di tempat pensi, uang habis sebelum gajian berikutnya. Lo perhatiin nggak? Orang Tionghoa tuh hobi banget beli ruko. Satu keluarga bisa punya 2-3 ruko. Bahkan kalaupun nggak dipakai, disewain. Kenapa? Karena mereka ngerti barang mewah nilainya turun, tapi ruko, tanah, emas itu bisa kasih penghasilan pasif dan nilainya naik terus. Sementara banyak dari kita sibuk kumpulin barang yang nilainya turun tiap tahun, sepatu mahal, tas branded, motor mentereng, tapi pas ada kebutuhan darurat, bingung cari duit. Anak-anak Tionghoa dari kecil tuh udah diajarin cara mikir jangka panjang, bukan disuruh jadi anak kecil terus. Mereka tahu pentingnya hemat, kerja keras, dan ngumpulin aset, bukan cuma main, nongkrong, atau jajan-jajan gak jelas. Sementara kita kadang terlalu memanjakan anak. Disuruh belajar nabung aja dibilang pelit. Disuruh bantu orang tua, katanya nyuruh kerja anak kecil. Padahal itu investasi pola pikir buat masa depannya. Orang Cina tuh sering banget hidup sederhana. Makan di rumah, bawa bekal, gak banyak gaya. Tapi tabungan mereka, properti mereka, investasi mereka, gokil bro. Karena buat mereka, gak usah kelihatan kaya, yang penting beneran kaya. Pertanyaannya sekarang, lo hidup buat dipuji hari ini atau buat tenang 10 tahun ke depan? Gue pernah ngintip satu keluarga Cina bikin rapat keluarga tiap bulan. Mereka bahas target. Tahun ini mau beli ruko. 2 tahun lagi anak sulung kuliah ke luar negeri. 5 tahun lagi pensiun orang tua. Semuanya dihitung. Sementara kita, rencana 5 tahun ke depan aja nggak ada. Jalani hari ini aja udah ngos-ngosan. Gimana mau maju? Satu hal yang patut banget dicontoh. Mereka tuh rajin banget belajar. Ikut seminar, baca buku bisnis, ngobrol sama senior. Mereka investasi waktu dan uang buat belajar. Karena mereka tahu uang bisa habis, tapi ilmu gak akan hilang. Kalau di sini, seminar gratis aja gak mau datang. Baca buku, dibilang kebanyakan teori. Padahal ilmu itulah yang bisa nyelamatin lo dari keputusan bodoh di masa depan. Orang Tionghoa gak buru-buru jadi kaya. Mereka sabar, mereka nabung, mereka bangun aset. Dan mereka jalan pelan tapi pasti. Karena mereka mikir, kalau gue nggak bisa nikmati sekarang, nggak apa-apa. Yang penting anak gue nggak mulai dari nol kayak gue dulu. Jadi sekarang tinggal lo, bro. Lo mau jadi yang cepat viral tapi cepat hilang, atau jadi yang dibangun pelan-pelan tapi tahan 3 generasi? Pilihan ada di tangan lo. Lo pernah ngerasa kayak duit tuh cepat banget hilang? Baru aja gajian, seminggu kemudian udah nyari pinjaman. Itu tandanya lo bukan nggak punya duit, tapi lo nggak ngatur duit lo. Dan ini yang bikin perbedaan besar antara orang Cina dan orang kita. Orang Tionghoa tuh punya kebiasaan penting banget. Semua pengeluaran dan pemasukan harus dicatat. Lo beli gorengan 1000 aja, dicatat. Lo dapat orderan kecil, dicatat juga. Karena buat mereka, uang itu kayak air. Kalau nggak disalurin benar, bocor kemana-mana. Sementara kita, baru beli kopi 20.000 doang, lupa. Terus beli ini itu. Nggak kerasa, tahu-tahu akhir bulan nyesel. Ini nih kesalahan fatal yang sering terjadi.
Banyak yang nyampur uang usaha sama uang pribadi. Padahal orang Tionghoa dari dulu udah diajarin, jangan pernah comot duit usaha buat kebutuhan pribadi. Lo gajian dari usaha lo sendiri ya tetap ambil gaji, bukan ambil sesukanya. Lo pikir mereka pelit? Enggak bro, mereka disiplin. Karena kalau usaha lo jebol, bisnis lo mati, dan lo juga ikut kecekek. Buat mereka, uang masuk tuh rezeki dari langit, tapi uang keluar itu harus diatur. Harus tahu kemana arahnya, buat apa, dan apakah ini beneran penting. Setiap lembar yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau lo nggak tahu uang lo kemana aja, gimana lo mau nambahin? Mereka punya sistem bro. Uang masuk langsung dibagi, buat biaya hidup, buat ditabung, buat putar modal, bahkan buat sedekah. Jadi nggak numpuk di satu tempat terus bingung dipakai buat apa. Sementara kita dapat duit langsung gas jajan, baru ingat buat bayar listrik pas lampunya mati. Orang Cina punya prinsip, hidup itu nggak bisa diprediksi. Jadi dana darurat itu wajib. Bahkan kalau untung besar pun, mereka nggak langsung hambur-hambur. Mereka simpan sebagian, biar kalau besok ada apa-apa, mereka nggak kelabakan. Lo punya dana darurat nggak? Atau malah darurat tiap akhir bulan? Dari kecil, anak-anak Tionghoa udah dibiasain ngerti duit, dikasih tanggung jawab ngelola uang jajan, diajarin hitung keuntungan, bahkan dilibatkan dalam pembukaan toko. Jadi begitu gede, mereka nggak bingung soal keuangan. Bukan cuma ngajarin cara cari duit, tapi ngajarin cara ngelola duit. Itu yang kadang kita lupa. Dengan catatan keuangan yang rapi, orang Tionghoa bisa ngontrol hidup mereka. Mereka tahu kapan harus nambah usaha, kapan harus hemat, kapan bisa ekspansi. Semua keputusan bisnis dan hidup mereka berdasarkan data, bukan cuma feeling. Sementara kita kadang andalin feeling terus, habisin uang dulu, mikirnya belakangan, makanya sering kejebak. Ingat bro, sebanyak apapun uang yang lo dapat, kalau lo nggak kelola, bakalan habis juga. Tapi walaupun duit lo kecil, asal dikelola dengan rapi, itu bisa jadi besar. Orang Tionghoa bukan cuma jago cari uang, tapi jago jaga uang. Lo pernah nggak lihat satu toko atau bengkel milik orang Cina yang udah puluhan tahun nggak pernah tutup, nggak pindah-pindah, nggak bangkrut, malah makin rame? Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel, karena bisnis mereka dibangun pakai pondasi, bukan euforia. Orang Tionghoa tuh nggak gengsi mulai dari yang kecil, jualan es kelapa pinggir jalan, gas, jualan gorengan, jalanin. Tapi mereka punya niat gede. Gimana caranya usaha kecil ini bisa diwariskan ke anak, cucu, dan tetap hidup? Kita seringkali nunggu punya modal besar dulu, baru mau usaha. Padahal kalau nunggu terus, kapan jalannya? Mereka nggak gampang lompat-lompat usaha. Gak semua tren dikejar. Mereka lebih milih bangun satu usaha sampai kuat, stabil, baru ekspansi. Sementara kita baru 2 bulan buka kopi susu, udah pengen pindah ke bisnis skincare karena lihat temen rame. Lo perhatiin deh, toko-toko Cina tuh jam bukanya konsisten. Misalnya buka jam 7 pagi, ya tiap hari buka jam 7. Kalau bilang tutup jam 9 malam, ya jam segitu tutup. Mereka disiplin kayak mesin, gak asal mood. Bisnis itu gak bisa tergantung perasaan, tapi harus tergantung sistem. Satu hal yang keren, bisnis mereka biasanya dikelola keluarga, tapi bukan asal-asalan. Anak dikasih tanggung jawab, istri pegang catatan, suami di lapangan, semua tahu perannya. Beda sama kita yang kadang kalau usaha sama keluarga, malah ribut duluan. Orang Tionghoa nggak terlalu ribut soal marketing mewah, tapi mereka bangun hubungan. Pelanggan disapa, diingat namanya, dikasih sedikit diskon, dikasih bonus, jadi pelanggan balik lagi dan lagi. Mereka nyiapin anak-anak dari kecil buat ngerti usaha, gak nunggu kuliah dulu baru belajar. Anak-anak diajarin ngitung stok, melayani pembeli, ngatur barang. Jadi pas gede, tinggal lanjutin bisnis dengan inovasi. Kalau rugi, orang Tionghoa nggak buru-buru tutup usaha. Mereka evaluasi, cari tahu salahnya di mana. Kurang promosi, salah ambil stok, pelayanan buruk, semua dibedah. Karena mereka nggak bangun bisnis buat coba-coba, tapi buat jangka panjang. Makanya bisnis mereka awet, karena dibangun dengan prinsip, bukan tren. Dan kalau lo mau bisnis lo panjang umur, belajar dari cara mereka. Bukan sekedar cari untung, tapi bikin sistem yang bikin lo nggak capek terus di masa depan. Coba pikir deh, dari kecil kita jajarin rumus fisika, hafalan sejarah, sampai disuruh ranking 1. Tapi pernah nggak diajarin gimana caranya ngatur uang? Nah, ini yang bikin beda. Orang Tionghoa dari kecil anak-anaknya udah dilatih ngerti duit. Bukan buat madre, tapi biar paham tanggung jawab. Anak umur 7 tahun aja udah diajarin jualan, dikasih jatah jajan, terus disuruh catat pengeluaran. Kadang disuruh bantuin di toko, biar ngerti susahnya cari duit. Sementara kita umur segitu masih dikasih uang jajan tanpa batas dan gak pernah ditanya habis buat apa. Makanya pas gede, anak-anak mereka udah punya insting bisnis.
tahu cara nabung, ngerti resiko, dan bisa bedain mana keinginan dan kebutuhan. Gak heran, begitu masuk usia produktif, mereka udah punya modal, bukan cuma mimpi. Orang Tionghoa itu bukan robot kerja. Iya, mereka rajin, tapi bukan asal kerja banting tulang doang. Mereka kerja pakai otak. Misalnya, buka warung kecil, tapi mikir gimana caranya bisa punya 3 cabang dalam 5 tahun. Jadi tiap kerjaan, mereka sisipkan strategi. Sementara kita, kadang kerja keras sih iya, tapi gak ada arah. Dapat gaji, habis buat gaya, gak nyisain buat masa depan. Kerja keras sih boleh, tapi kalau nggak disambung sama kecerdasan finansial, ya kita bakalan capek terus, tapi nggak maju-maju. Kerja keras mereka tuh buat tujuan, dan itu yang bikin hasilnya beda. Coba lo perhatiin, di satu daerah, kalau ada satu toko orang Tionghoa buka, lama-lama di situ bisa berdiri banyak toko orang Tionghoa lainnya. Mereka saling support, butuh supplier, rekomen teman, butuh pinjaman modal, dipinjamin sesama komunitas. Beda sama kita yang kadang masih mikir, wah dia buka usaha sama kayak gue, saingan nih. Padahal kalau saling dukung, sama-sama bisa tumbuh. Mereka ngerti banget bahwa kekuatan ekonomi itu bisa dibangun bareng, nggak harus bersaing terus. Makanya bisnis mereka bisa meluas dan bertahan. Orang Cina tuh banyak yang kaya, tapi nggak kelihatan kaya. Mobil biasa, rumah sederhana, baju nggak branded mahal, tapi saldo rekening dan aset bikin iri. Mereka punya prinsip, uang itu buat dilipat gandakan, bukan buat dipamerin. Sementara kita, kadang baru gajian dikit aja, udah beli HP baru. Biar apa? Biar kelihatan sukses, padahal itu utang. Kekayaan gak perlu diumbar, yang penting bebas secara finansial. Mau tidur nyenyak tanpa mikir cicilan, dan itu yang mereka kejar. Gak semua orang Tionghoa main saham atau properti, tapi mereka semua paham konsep, uang harus muter, gak boleh ngendap. Makanya dari toko kecil pun, mereka sisihkan buat beli emas, tanah, atau investasi usaha. Mereka lebih suka investasi yang bisa diwariskan, properti, toko, atau saham bisnis keluarga. Karena mereka mikirnya panjang, bukan buat gaya hari ini, tapi buat jaminan hidup anak cucu. Sementara kita, kadang mikirnya pendek, dapat untung langsung habis, gak nyisain buat masa depan. Padahal, uang yang gak diinvestasikan pelan-pelan bakal habis karena inflasi. Di balik semua kerja keras dan kekayaan mereka, orang Tionghoa punya prinsip dasar yang kuat. Uang itu alat buat hidup lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bermanfaat buat keluarga. Mereka gak ngejar uang buat disembah, tapi buat dipakai dengan bijak, buat bantu orang tua, biayain anak sekolah, dan nabung buat masa tua. Nggak tahu istilah poya-poya biar kelihatan hidup. Buat mereka, hidup yang enak itu ketika nggak tergantung sama siapapun. Itulah kenapa, meskipun banyak yang memulai dari nol, mereka bisa jadi konglomerat. Karena niatnya mereka bukan cuma cari duit, tapi ngerti makna dan tujuannya. Intinya, kalau lo pengen bebas finansial, mulai dari ubah mindset. Gaya boleh sederhana, tapi prinsip hidup harus kuat. Biar hidup kita bukan sekedar kerja dan habis, tapi kerja dan bertumbuh. Gue doain lo yang nonton sampai akhir, suatu hari nanti jadi orang sukses yang tetap rendah hati. Karena ilmu ini gak cuma buat ditonton, tapi buat dipraktekin.